Atau kalau seperti yang dibilang Ki Hajar Dewantara itu Pak ya. Tutguri. Iya, Tutguri Handayani. Benar sekali. Ing Madyo Mangun Karso, ing Karso Sang Tulodo. Lupa ingat kita ya. Iya. Tantangan dunia pendidikan di Batubara bukan saja persoalan kemampuan guru, apalagi di masa pandemi, seolah gairah bersekolah terhenti lebih dari setahun belakangan ini. Bisakah para pendidik di Batubara menghadapinya? Untuk tumbuhkan minat siswa bersekolah dan belajar, terutama dengan pola yang berbeda antara pandemi dan penggunaan belajar lewat IT. Simak tayangannya dari SMP Negeri 1 Talawi. Pagi yang cerah saat INTP mengunjungi SMP Negeri 1 Talawi untuk suatu keperluan berbincang seputar dunia pendidikan di Batubara. Setelah hampir 2 tahun dunia pendidikan sepi dari aktivitas tatap muka, saat kami memasuki pintu gerbang sekolah, terlihat lingkungan yang indah dan tertata rapi membuat kami semakin optimis bahwa gairah para pendidik di sekolah ini tetap menyala dan tumbuh meski menghadapi tantangan baru berupa pandemi dan IT. Seperti perbincangan dengan pimpinan sekolah tersebut dalam liputan ini. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irwansyah Nasution dalam tayangan Dunia Pendidikan kita, khususnya di Kabupaten Batubara. Hal ini merupakan sebuah perwujudan dari kehendak undang-undang tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kebetulan saya saat ini berbincang dengan salah seorang tokoh dan juga kepala sekolah dari salah satu SMP negeri di Kecamatan Talawi. Tepatnya SMP Negeri 1 Kecamatan Talawi. Mari kita berbincang tentang apa dan bagaimana seputar dunia pendidikan yang dikelola oleh beliau. Kita akan mengambil tahu lebih banyak pengalaman-pengalaman beliau yang kita gali tentang bagaimana suka duka menjalankan atau mengelola dunia pendidikan. Dan bersama saya saat ini telah hadir Bapak Ridan Silalahi SPD. Dan selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Iwan. Senang sekali nih Pak berjumpa dengan Bapak. Alhamdulillah, saya pun begitu juga. Kebetulan mumpung masih bisa kita bicara soal dunia pendidikan nih Pak ya. Bagaimana bisa Bapak ceritakan sedikit seputar perjalanan Bapak mengelola pendidikan di SMP Negeri 1 Negeri Talawi ini? Baik Pak Iwan, terima kasih. Alhamdulillah, saya bertugas di SMP Negeri 1 Talawi yang dahulunya dikenal dengan nama SMP Labuhan Rukuh. Saya bertugas ini lebih kurang 1,5 tahun atau tepatnya tanggal 6 Juni 2020 saya ditugaskan di sini, yang sebelumnya sudah melanglang buana di Kota Medan. Sebelumnya saya bertugas di SMP Negeri 23 Medan, SMP Asyafiah Internasional, SMA Asyafiah Internasional, SMK Asyafiah Internasional. Juga sebelumnya mengabdi di Perguruan Al-Azhar Medan selama 5 tahun. Ya, jadi saya lama berkecimpung di dunia pendidikan khususnya swasta. Namun di swasta itu kita dapat pengalaman-pengalaman yang menarik yang untuk diterapkan di sekolah negeri. Termasuk juga pengalaman-pengalaman saya yang mengadakan studi banding di sekolah Singapura Internasional, kemudian di Thailand, tepatnya di Thailand Selatan, dan hampir semua sekolah di
Malaysia. Saya studi banding dari tahun 2011 sampai 2019. Nah, sorry Pak. Ya. Kalau kita berbicara tentang latar belakang awal Bapak menggeluti dunia pendidikan di pihak swasta, tentu sejak Bapak menjadi kepala sekolah di SMP negeri ini, ada banyak hal warna yang bisa Bapak padukan. Alhamdulillah saya sebenarnya ada kendala pada waktu itu begitu saya masuk situasi dalam keadaan COVID. Tapi saya antara lain yang saya dapat di luar negeri itu salah satu adalah menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sekolah luar negeri itu, katakanlah di Malaysia itu SD-nya aja 10 jam pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita di sini bagaimana supaya bahasa Inggris itu bisa berjalan di SMP Negeri 1 Talawi itu, saya mempunyai program dengan nama saya berikan One Week One Sentence. Artinya minimal 1 minggu 1 kalimat dalam berbahasa Inggris. Oh, begitu. Ya. Alhamdulillah kemudian kita mengajak guru-guru untuk bisa berbahasa Inggris kepada siswa. Paling tidak 1 kalimat, 2 kalimat. Kemudian saya akan datang, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, kita harapkan kepada Allah Ta'ala. Saya akan menerapkan memakai buku-buku bilingual, jadi dalam 2 bahasa. Dan dalam waktu dekat apabila nanti masuk semester ini, ujiannya pun dalam 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi saya harapkan nanti guru-guru juga mendukung program ini. Nah, sehingga, ini sebentar Pak. Ini kan di dalam proses belajar mengajar atau PBM kan kita kenal ada istilah transformasi, ya, input, transformasi dan feedback. Nah, ya. dari pengalaman yang Bapak dapati tadi ketika Bapak mencoba di sekolah-sekolah swasta, ya, apa yang Bapak bisa ambil feedback umpan balik dari kegiatan pengalaman Bapak di sekolah swasta ke negeri sekarang ini, Pak? Pertama sekali itu adalah kuncinya disiplin. Disiplin nomor 1. Kita mulai dari disiplin. Kalau tidak mempunyai disiplin, agak susah, mustahil itu bisa tercapai. Jadi saya lihat itu sekolah-sekolah di luar negeri itu disiplinnya luar biasa. Disiplin, ya. Kemudian penerapan moral, akhlak. Iya, bagaimana interaksi antara guru dengan siswa itu, mereka melaksanakan akhlak dengan baik. Jika kedua ini sudah menjadi faktor utama, insya Allah kegiatan proses belajar mengajar itu akan terlaksana dengan baik. Atau kalau seperti yang dibilang Ki Hajar Dewantara itu Pak, ya, iya, tutwuri handayani, benar sekali. Ing Madyo Mangun Karso, ing Karso Sang Tulodo. Lupa ingat kita. Ya. Iya. Ya, jadi konsep itu kalau semua mendukung, termasuk orang tua, insya Allah apa yang kita programkan bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kan Bapak sudah melaksanakan aktivitas Bapak selaku pimpinan di sekolah SMP Negeri 1 Talawi ini. Apa yang Bapak bisa utarakan pengalaman-pengalaman Bapak yang berharga di sekolah ini? Pertama, kita masih ingat lagi kata orang bijak, tidak ada murid bodoh. Tidak ada murid bodoh. Yang ada gurunya kurang kreatif. Ya. Jadi persoalan kreatif ini ya. Jadi kita minta kepada guru tidak berhenti-hentinya untuk berinovasi. Jangan bosan. Jangan cepat lelah, jangan putus asa. Karena anak murid ini adalah anak kita sendiri. Jadi kita tetap memotivasi, memberikan stimulus rangsangan agar siswa itu berprestasi ke depan. Ini saat ini adalah zaman teknologi canggih, zaman IT, zaman modern. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan ketinggalan dengan negara lain. Kita akan ketinggalan dari, atau katakan daerah-daerah perkotaan yang pendidikannya sudah maju. Kita juga ingin sekolah kita ini maju, tapi maju dengan tidak
mengecampingkan akhlak ataupun moral. Jadi Nah, saya perhatikan Pak, ini lingkungan sekolah kan begitu banyak tanam-tanaman di depan sekolah ya Pak ya. Ini bagaimana nih Bapak bisa mempertahankan keindahan ini Pak? ya, kalau kita perhatikan banyaknya tumbuh-tumbuhan atau naungan di sini, pertama memang sudah dirintis oleh kepala-kepala sekolah yang terdahulu. Ya, kemudian kita tinggal merawatnya saja. Mempertahankan. Kemudian kita sisip, kita upgrade Pengembangan ya, mana-mana yang perlu lagi. Kemudian juga kita kebersihan juga nomor satu. Seperti tahun lalu pernah kita mengikuti lomba kebersihan tingkat kabupaten. Alhamdulillah kita mendapat juara 1 kebersihan tingkat Kabupaten Batubara yang diapresiasi oleh Bapak Bupati Batubara Insinyur Zahir. bersama Kepala Dinas Pendidikan. Iya, tidak terlepas juga dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ilyas Torus yang sering memberikan arahan-arahan positif kepada seluruh kepala-kepala sekolah termasuk kita juga. Nah, sekarang Pak, bagaimana pengembangan yang akan Bapak lakukan ke depannya setelah pasca PKM ini Pak ya nanti? Insya Allah sekarang ini namanya PTMT. Ya, PTMT ya, itu pendidikan tatap muka terbatas. Pendidikan tatap muka terbatas. Ya, mudah-mudahan T-nya itu hilang. Ya, jadi T-nya hilang. T-nya hilang. Jadi Full time. Iya, full studi. time studi. Seperti awal-awal tahun 2020 itu kita harapkan. Nampaknya gejalanya sudah ada. Ya, tinggal payung hukumnya untuk kita melaksanakan tatap muka murni. Nah, untuk itu kita ada acuan dari pemerintah yang disebut dengan kurikulum. Ya, kita tidak bisa terlepas dari itu. Namun kita juga tidak mengatakan bahwa kurikulum itu kitab suci yang tidak bisa dirubah. Kita sekarang sudah ada program Merdeka Belajar, ada sekolah penggerak. Nah, Guru penggerak. ya, dengan guru penggeraknya kita sudah punya guru penggerak dan calon guru penggerak sudah ada. Kita harapkan mereka ini menjadi pionir di sekolah ini untuk membuat program, untuk melaksanakan program yang inovatif ke depannya. Jadi supaya murid kita atau anak-anak kita sini semuanya bisa nanti melanjutkan cita-citanya sesuai dengan program pendidikan yang ada. Inilah harapan kita ke depannya nantinya. Dan tentu guru penggerak, siswa Sekolah penggerak. sekolah penggerak ini kata kuncinya ada pada kreativitas ya. Iya, kreativitas. Yang sesuai dengan program menteri itu yaitu Merdeka Belajar. Kita diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk mendidik anak ini dengan sistem dan metode yang sesuai dengan perkembangan dan keadaan zaman sekarang ini. Nah, sekarang kan kalau bicara tentang lingkungan sekolah itu kan ada siswa, ada guru, ada staf sekolah dan ada wali murid. Bagaimana Bapak membangun hubungan antara beberapa sisi ini? Ya, kita dalam hal ini kita ada naungan di bawah komite. Kita sering konsultasi dengan komite. Pertama sekali saya datang kemari itu melihat ada pembangunan fisik yang harus saya benahi. Pertama, halaman sekolah ini saya benahi sedemikian rupa sehingga sekarang setelah setiap 24 jam kapan kita perlu bisa kita gunakan. Kemudian sesuai dengan arahan Bupati pada waktu itu ketika pelantikan, tolong dibenahi sekolah itu. Bukan berarti yang lama tidak bagus, minta ditingkatkan lebih bagus lagi. Jadi terutama fisik kita benahi. Kemudian juga kita mendapat bantuan-bantuan dari Pemkab Batubara, ada bantuan mobiler dan gedung-gedung yang diperbaiki. Insya Allah sekarang sudah memadai. Nah, jadi kita sudah bisa memulai program-program yang kita cita-citakan sesuai dengan visi misi kita yang disesuaikan dengan visi misi Bupati. Walaupun kita belajar masih 50%. Ya, dan kita belajar baru sekitar 2 bulan belum penuh. Ya, mudah-mudahan ya kita tidak ada istilah
libur kita tidak ada istilah tidak belajar. Belajar itu bisa di rumah, bisa di sekolah. Inilah kita jembatani melalui orang tua. Kita kadang-kadang kita ketemu dengan orang tua. Ada yang masanya kita undang, ada masanya kita duduk bersama, ya memberikan motivasi, memberikan arahan bagaimana belajar di kala pandemik ini. Tetapi tidaklah kita jadikan pandemik ini suatu halangan untuk belajar dengan mencapai prestasi yang terbaik. Apalagi sekarang kita sudah masuk dunia digital, Pak ya. Iya. Itu jangkauan belajar itu tidak harus Ya. menggunakan fasilitas sekolah aja, di luar sekolah bisa juga. Ya, sekarang kan sudah zaman era teknologi maju. Ya. Kadang murid mau bertanya tidak ada masalah, tinggal memakai medsos saja. Kadang bisa antara guru dan murid bisa mengadakan kontak langsung. Zoom meeting, ya, Macam-macam WA ya, gitu ya. WA, Zoom meeting dan sebagainya. Itu bisa dilakukan murid dengan guru. Jadi bagi saya tidak ada masalah dengan pandemik ini secara mutlak. Ya. Ada celah-celah di masa pandemik itu yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan murid. Nah, jadi bisa komunikasinya itu bisa langsung, malah lebih ada momen-momen tertentu murid itu bisa bebas kadang-kadang. Kalau di sekolah mungkin dia nervous, ya, Cemas gitu ya. takut barangkali, segan, malu. Iya. Tapi mungkin melalui by medsos ini, ya bisa dia bebas ngomong dengan gurunya. Jadi tidak semuanya mengalami kelemahan, tapi ada plusnya juga. Nah, terakhir Pak, untuk menutup pembicaraan kita, kira-kira ke depan apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas mutu roda pendidikan kita, khususnya di sekolah SMP negeri ini, Pak? Ya, insya Allah pertama kita tidak terlepas dari gurunya. Ya, gurunya kita ikutkan diklat. Kita diklat sesuai dengan bidang studinya. Kemudian juga kita akan memanggil instruktur untuk memberikan pencerahan kepada gurunya. Itu untuk guru. Kemudian bagi siswanya juga kita nanti akan membuat pelatihan-pelatihan sesuai dengan program pemerintah sekarang, ada AKM. Maka kita akan melaksanakan itu dengan semaksimal mungkin lah. Kita akan laksanakan. Kemudian juga yang ketiga nanti kita akan ketemu dengan orang tua siswa. Bagaimana langkah-langkah program-program ini supaya kita mencapai prestasi yang baik di seluruh bidang studi dengan tidak mengesampingkan akhlak ataupun moral. Demikianlah para pemirsa, perbincangan yang menarik kita tadi sama-sama mendengarkan bersama Bapak Ridan, seorang kepala sekolah yang sudah cukup banyak malang melintang di dunia pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Sekarang beliau berkiprah di kampung sendiri, Kabupaten Batubara. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mari kita mengharap kepada dunia pendidikan kita agar tetap maju. Dan akhirnya kami menyampaikan kepada Anda, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang di lain diskusi atau podcast